Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Tahukah Anda bagaimana cara suatu layanan e-commerce untuk mengurutkan suatu produk dari yang termurah hingga yang termahal? Ataupun dari kriteria penilaiannya, dari yang ratingnya paling bagus hingga yang kurang bagus dengan kriteria-kriteria lainnya. Oleh karena itu, di sini kita akan membahas penerapan algoritma bubble sort pada layanan e-commerce. Jadi di sini kita akan membahas meliputi yang pertama konsep dasar bubble sort, yang kedua adalah analoginya secara sederhana, yang ketiga adalah penerapannya pada bahasa C yang sederhana, dan yang terakhir adalah implementasi pada studi kasus nyata, yakni adalah layanan e-commerce. Harapannya dengan video ini kita sama-sama bisa memahami apa itu bubble sort dari konsep dasarnya hingga implementasinya secara real case, khususnya pada e-commerce kali ini. Selamat menonton. Selanjutnya kita akan berbicara tentang konsep dari bubble sort itu sendiri. Bubble sort adalah salah satu algoritma pengurutan yang paling sederhana. Algoritma ini bekerja dengan cara berulang kali membandingkan pasangan elemen yang berdekatan dan menukarnya jika mereka berada dalam urutan yang salah. Proses ini diulangi sampai tidak ada lagi elemen yang perlu ditukar, yang berarti array sudah terurut. Jadi, intinya bubble sort bekerja dengan cara membandingkan dua elemen, lalu menukarnya jika elemen yang pertama lebih besar dari elemen yang kedua, lalu diulang sampai teratur. Berikut visualisasinya. Baik, selanjutnya adalah analogi bubble chart yang kedua. Nah, di mana pertama kita mendapatkan sebuah array dengan elemen-elemen berikut dari indeks 0 sampai 5, 2, 7, 4, 1, 5, 3. Nah, kita ingin mengurutkannya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, maka kita bisa membandingkannya pertama dari 2 dengan 7. 2 dengan 7 lebih besar 7, maka posisi tersebut sudah benar. Lalu selanjutnya adalah 7 dengan 4. Ternyata 4 lebih kecil daripada 7, maka 4 akan maju ke depan di depan 7. Nah, selanjutnya kita bandingkan lagi 7 dengan 1. Ternyata 7 lebih besar, maka 7 mundur ke belakang, 1 maju ke depan. Selanjutnya adalah kita bandingkan 7 dengan 5. Ternyata lebih besar 7, maka 7 mundur ke belakang, 5 maju ke depan. Kemudian yang terakhir, kita bandingkan lagi nih 7 dengan posisi yang terakhir, yaitu dengan 3. 7 dengan 3 lebih besar 7, maka 3 maju ke depan, 7 mundur ke belakang. Kita mendapatkan hasilnya 2, 4, 1, 5, 3, 7. Dan hal tersebut kita lakukan terus-menerus, ulang berulang, hingga kita mendapatkan nilai yang kedua dari awalnya dari 2, 7, 4, 1, 5, 3 menjadi 2, 4, 1, 5, 3, 7, lalu dapatkan 2, 1, 4, 3, 5, 7, dan yang terakhir kita mendapatkan urutan yang benar yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 7. Seperti itu. Seperti analogi yang kita jelaskan sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan implementasi bubble sort dengan menggunakan bahasa C, di mana terdapat dua fungsi yaitu bubble sort dan juga print array, di mana fungsi bubble sort ini adalah memiliki dua parameter yaitu integer ARR dan juga integer R, di mana integer ARR ini adalah array yang akan diurutkan dan juga integer N ini adalah panjang dari array tersebut. Dan kemudian terdapat dua loop di sini, terdapat outer loop dan juga inner loop. Outer loop ini berfungsi untuk menentukan jumlah iterasi, karena setiap iterasi ini memastikan elemen yang terbesar di posisi akhir ini adalah n-1 iterasi yang diperlukan, dan kemudian diinkrementkan. Kemudian inner loop di sini berfungsi untuk membandingkan elemen yang berdekatan. Jika elemen saat ini lebih besar dari elemen berikutnya, maka akan ditukar. Menukar elemen tersebut akan menggunakan disimpan ke dalam variabel temp seperti sintak pada berikut ini. Kemudian
terdapat fungsi print array, di mana akan ada dua fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Terdapat integer ARR adalah array yang akan dicetak, dan kemudian integer n adalah panjang dari arraynya. Kemudian terdapat loop di sini berfungsi untuk mencetak elemen array dengan menggunakan printf dengan menggunakan bilangan bulat. Setelah array dicetak, kemudian akan menambahkan baris baru dengan print new line seperti berikut ini. Kemudian terdapat fungsi main, di mana dideklarasikan terlebih dahulu dengan menggunakan 6 array, yaitu dari 2 sampai dengan 3 seperti berikut ini. Kemudian menghitung panjang arraynya dengan menggunakan integer size of ARR dibagi size of ARR 0, dan ini akan hasilnya adalah jumlah dari elemen array tersebut. Kemudian mencetak array sebelum diurutkan, kemudian memanggil bubble sort yang sudah dibuat tadi, kemudian akan dicetak angka yang telah diurutkan dengan menggunakan bubble sort tersebut. Dengan menggunakan Visual Studio Code, hasilnya adalah sebagai berikut ini. Sebuah perusahaan jasa pengiriman ingin mengurutkan pengiriman berdasarkan waktu tiba atau estimasi waktu tiba untuk memprioritaskan pengiriman yang lebih cepat. Nah, estimasi waktu tiba ini dicatat dalam menit dan perusahaan ingin mengurutkan pengiriman dari yang tercepat ke yang terlama. Seperti kita bisa lihat pada tabel daftar awal pengiriman. Di sini ada beberapa paket. Yang pertama ada pengiriman paket A dengan estimasi waktu tiba dalam 40 menit, lalu paket B dengan estimasi waktu 15 menit, paket C dengan estimasi waktu 60 menit, dan terakhir paket B dengan estimasi waktu 25 menit. Selanjutnya kita akan melihat proses menggunakan bubble sort. Bubble sort ini maksudnya proses bagaimana bubble sort menyortir paket-paket tadi dari yang tercepat ke yang terlama. Yang pertama adalah bandingkan paket A 40 menit dengan paket B 15 menit. Karena si 40 dari paket A ini, waktu 40 menit ini lebih besar daripada 15 menit dari paket B, tukar posisi mereka. Jadi hasilnya adalah paket B 15 menit, paket A 40 menit, paket C 60 menit, dan paket D. Oke, selanjutnya adalah bandingkan paket A tadi dengan paket C yang 60. Tidak ada pertukaran di sini. Kenapa? Karena 40 menit itu dia lebih kecil dibanding 60. Selanjutnya adalah bandingkan paket C 60 menit dengan paket D 25 menit. Karena 60 lebih besar daripada 25, tukar posisi mereka. Jadinya hasilnya adalah paket B dulu, lalu paket A, selanjutnya paket D, dan terakhir paket C. Iterasi kedua adalah untuk B, bandingkan paket B 15 menit dengan paket A 40. Tidak ada pertukaran karena 15 lebih kecil dari 40. Selanjutnya adalah bandingkan paket A 40 menit dengan paket D 25 menit. Karena 40 lebih besar dari 25 menit, tukar posisi mereka. Jadi hasilnya adalah B, D, A, C 15 menit, 25 menit, 40 menit, dan terakhir 60 menit. Di iterasi ketiga adalah bandingkan paket B 15 menit dengan paket D yang 25 menit. Tidak ada pertukaran. Kenapa? Karena ya balik lagi tadi 15 itu lebih kecil daripada 25. Selanjutnya adalah bandingkan paket D 25 menit dengan paket A 40 menit. Tidak ada pertukaran juga karena 25 lebih kecil daripada 40. Di iterasi keempat, semua elemen sudah terurut nih karena di iterasi ketiga tadi tidak ada pertukarannya, dan proses selesai. Jadi hasil akhirnya itu yang pertama ada paket B 15 menit, lalu paket D 25 menit, dan paket A 40 menit, terakhir ada paket C 60 menit. Jadi kesimpulannya adalah dengan menggunakan bubble sort, pengiriman dapat diurutkan berdasarkan estimasi waktu tiba sehingga perusahaan dapat memprioritaskan pengiriman yang lebih cepat seperti paket B dan D. Ya, sekian penjelasan materi dari kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila terdapat saran ataupun kritikan, boleh silakan sampaikan di kolom komentar di bawah. Oleh karena itu, supaya video kami bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan yang terakhir, teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami izin undur diri. Terima kasih.